Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok presentasi kelima mata kuliah kajian drama yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Ajija Ulfa Harahap, Anisya Gustiani, Putri Haniza Rahma Anissa, dan Tarmizi. Kali ini kami akan membagikan informasi mengenai drama realis Indonesia. Yuk disimak sampai akhir ya. Apa itu drama? Drama adalah hasil seni sastra atau naskah yang ungkapannya dalam wujud teater dan menekankan pada kekuatan unsur suara seperti kata, ucapan, dialog, baik yang tersurat atau tersirat. Apa itu realisme? Realisme adalah sesuatu yang terjadi sewajarnya di atas pentas. Peristiwa, kejadian-kejadian, aksi, perbuatan yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengar dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari diangkat ke atas pentas agar penonton dapat hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh tokoh pada cerita. Jadi, menurut asumsi saya, sudah tidak heran lagi jika aliran realisme ini seringkali mengangkat tema sosial maupun permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jakob Sumarjo dalam bukunya Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia, di sini dijelaskan bahwasanya masalah sosial yang digarap dalam drama tahun 50-an dan 60-an itu cukup beragam. Sebenarnya cukup sedikit jumlah drama dengan tema sosial ini, yakni hanya meliputi sekitar 21% dari jumlah drama yang dipelajari di dalam buku ini. Penjelasan selanjutnya itu mengenai sejarah realisme. Illusion of reality merupakan sebuah gagasan realisme dalam teater. Awalnya realisme ini berkeinginan untuk membuat penonton lupa bahwa mereka sedang menonton drama, sehingga adegan dalam kamar tidak cukup jika hanya diberi satu dekor. Akan tetapi diperlukan 4 kamar dinding, seperti kamar yang sesungguhnya. Nah, realisme ini berkeinginan untuk mewujudkan kehidupan secara langsung di dalam panggung tersebut. Kemudian, pada awal pertumbuhannya, aliran realisme ini mengenal istilah representasional dan representasionalisme sebagai konsep dasarnya. Kemudian, dalam buku drama karya dalam 2 dimensi disebutkan bahwasannya aliran realisme ini berkembang sekitar tahun 1850-an, terutama di bidang teater Prancis. Nah, ketidakpuasan terhadap konsensi romantik ini merupakan salah satu penyebab mengapa aliran ini berkembang. Kemudian untuk idealisme yang dituntut kaum romantik oleh kaum realisme ini dianggap tidak mungkin terwujud. Oleh sebab itu, penulis-penulis realisme berusaha menggambarkan kenyataan kehidupan yang subjektif. Nah, kenyataan hidup sehari-hari sebagaimana adanya mewarnai pementasan realisme. Kemudian untuk tokoh-tokoh teater realisme dalam dunia teater itu ada Alexander Dumas Jr., ada Eugier, ada Ibsen dari Prancis, ada Pinero, ada John Galsworthy, dan ada Shaw dari Inggris. Terus ada Nicolas Gogol, ada Ostrovsky, ada Turgenev, dan ada Anton Chekhov dari Rusia. Yang perlu kita catat bahwasannya realisme di Rusia itu berbeda dengan realisme di Eropa. Di Rusia, realisme berkembang karena dipengaruhi oleh keadaan masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kemudian untuk di Eropa, pada masa perkembangan aliran realisme ini muncul pula aliran yang lebih spesifik, yang sebenarnya itu masih sejalan dengan realisme, yang disebut sebagai aliran naturalis, atau bisa kita sebut sebagai naturalisme.
Dalam penampilan kenyataannya, pada masyarakat aliran ini tuh lebih khas dan lebih spesifik. Namun walaupun begitu, aliran ini tidak berlangsung lama, hanya bertahan sampai tahun 1900-an. Kemudian drama-drama naturalisme ini seringkali menampilkan kebobrokan atau kebusukan masyarakat. Menurut salah seorang tokoh naturalis yang terkenal, Emilia Zola, yang harus disajikan kepada penonton bukanlah drama, tetapi kehidupan itu sendiri. Dengan begitu, penonton menjadi paham akan kehidupan yang sebenarnya. Nah, selain Zola, masih ada tokoh lainnya, yaitu Becquey. Selanjutnya, gaya pementasan representasional atau realisme. Gaya representasional merupakan salah satu macam gaya pertunjukan teater yang berusaha menampilkan kehidupan secara nyata di atas pentas, sehingga apa yang disaksikan oleh penonton seolah-olah bukanlah sebuah pentas teater, tetapi potongan cerita kehidupan yang sesungguhnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-19, bersama itu pula teknik tata lampu dan tata panggung maju pesat, sehingga para seniman teater berusaha dengan keras untuk mewujudkan gambaran kehidupan di atas pentas. Perwujudan dari usaha ini melahirkan gaya yang disebut representasional atau biasa disebut realisme. Gaya realisme sangat mempesona karena para pemain beraksi seolah-olah tidak ada penonton yang menyaksikan. Tata artistik diusahakan benar-benar menyerupai situasi sesungguhnya, di mana lakon itu berlangsung dan para penonton tak jarang ikut hanyut dalam laku cerita. Sehingga mereka merasakan bahwa apa yang terjadi di atas pentas adalah kejadian sesungguhnya. Unsur-unsur gaya representasional adalah sebagai berikut. Pertama, aktor saling bermain di antara mereka, beranggapan seolah-olah penonton tidak ada, sehingga mereka benar-benar memainkan sebuah cerita seolah-olah sebuah kenyataan. Kedua, menciptakan dinding keempat atau the fourth wall sebagai pembatas imajiner antara penonton dan pemain. Ketiga, konvensi seperti wicara menyamping atau aside dan soliloquy sangat dibatasi. Ketiga, menggunakan bahasa sehari-hari. Beberapa lakon yang biasa dan dapat dipentaskan dengan gaya representasional diantaranya adalah Kebun Ceri, Burung Manyar, Penagih Hutang, Pinangan karya Anton Chekhov. Kemudian Hedda Gabler, Hantu-Hantu, Musuh Masyarakat karya Henrik Ibsen. Kemudian Senja dengan Dua Kelelawar, Penggali Intan, Penggali Kapur karya Kirjo Mulyo. Kemudian Titik-Titik Hitam karya Nasyah Jamin, Tiang Debu, Malam Jahanam karya Motingo Boshe. Sumber dari Eko Santosa dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dalam buku Seni Teater. Contoh naskah drama realisme. Salah satu naskah bergenre realis adalah naskah Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Pada awal kepenulisannya, Putu Wijaya memang menulis naskah-naskah realis seperti Bila Malam Bertambah Malam, Orang-orang Malam, dan Lautan Bernyanyi. Naskah realis ini ditandai dengan adanya bentuk yang tiga dimensional, yaitu fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Tokoh-tokoh mempunyai identitas dan karakter yang jelas sehingga mudah untuk dipahami. Naskah realis tersebut juga mempunyai alur yang jelas dan teratur. Drama Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam adalah drama konvensional yang mengangkat masalah perubahan sosial masyarakat di Bali, yaitu tentang perbedaan kasta. Putu Wijaya ingin memberikan gambaran bahwa soal perbedaan kasta bukan merupakan hal yang patut dipermasalahkan lagi. Pertentangan timbul dari golongan tua yang menginginkan pelestarian adat dan tradisi leluhur mereka dengan golongan muda yang sudah bisa menerima kondisi lingkungan sosial budayanya. Pada naskah drama Bila
Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya ini jelas menceritakan tokoh yang mempersoalkan derajat kebangsawanan. Tema minor cerita ada beberapa hal, yaitu pertama, sikap toleransi kepada hak asasi manusia. Kedua, yaitu perjuangan cinta yang bertentangan dengan tradisi. Amanat yang ingin disampaikan oleh Putu Wijaya melalui lakonnya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam, yaitu masalah perbedaan kasta seharusnya tidak lagi menjadi persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali. Pandangan kaum feodal yang menganggap kaum bangsawan lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan kaum sudra sudah tidak sesuai lagi. Seseorang tidak dinilai dari derajat kebangsawanannya, melainkan dari sikap dan keteladanannya. Pembahasan naskah yang tadi sudah dijelaskan adalah hasil dari referensi ketiga jurnal, yaitu Jurnal Skripsi Analisis Struktural Naskah Drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya oleh Salsabila Wawa tahun 2020 Universitas Jambi, dan yang kedua Jurnal Skripsi Tesis Kajian Karya Putu Wijaya Bila Malam Bertambah Malam dalam format seni pertunjukan teater Indonesia oleh Dapi Fajar tahun 1992 Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan yang terakhir Jurnal Skripsi Tinjauan Intrinsik Drama Bila Malam Bertambah Malam dan Edan karya Putu Wijaya oleh Dapi Fajar Universitas Lambung Mangkurat. Demikian informasi mengenai drama realis Indonesia dari kelompok 5. Terima kasih telah menyimak dengan hikmat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The bills keep on falling.